2 buah kelapa, pakai air kelapanya langsung 2 buah air kelapa, lalu kita peras kelapanya. Lakukan sampai selesai. Perasan air kelapa ini nanti kita saring lalu dipisahkan, karena santan kentalnya ini akan dipakai untuk terakhir masakan nanti. Nah, kita pisahkan dulu ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Kita ambil setengah liter air, lalu perasan yang kedua kita peras supaya santannya keluar, lalu kita pisahkan, kita saring sampai selesai. Lakukan sampai selesai, lalu saringannya kita langsung taruh di wajan atau di dalam kuali. Kita peras sampai selesai. Perasan yang ketiga kita kasih setengah liter air lagi, diperas supaya santannya keluar, terus kita pisahkan setelah perasannya itu, lalu kita saring lagi ke dalam wajan atau dalam kuali sampai selesai. Yang akan kita giling halus: 1 on bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari kunyit, 2 ibu jari jahe. Kita masukkan ke dalam blender semua. Kita kasih air 1 gelas supaya nanti blendernya. Setelah air kita kasih, lalu kita blender. Setelah halus, kita matikan. Bumbu yang kita blender tadi yang halus, lalu kita masukkan ke santan yang encer atau yang jalang tadi. Ya, bahasa Minangnya jalang ya. Setelah itu kita masukkan bumbu: 1 genggam daun ruku-ruku atau daun kemangi segar, kalau di Padang daun ruku-ruku ya namanya, 1 on cabai rawit. Kita masukkan ke santan 1 on cabai rawit sebesar telunjuk atau ibu jari, serai, 1 lembar kunyit, 2 kelopak asam kandis, 5 lembar daun purut atau daun samsundai, dan ini kulit asam buah pala 3 iris kecil. Kita kasih garam 1 sendok makan, lalu diaduk. Ini ikan gabus 1 kilo, atau kita masukkan ke dalam santan. Lalu kita hidupkan api, terus kita aduk terus sampai betul-betul dia mendidih, supaya jangan santannya pecah atau pecah ruok bahasa Minangnya. Jadi kalau kita aduk sampai dia mendidih, dia enggak pecah santannya ya.
Nah, ini kita pakai cuman santan jalangnya atau santan jalang atau santan encer yang kita pakai. Setelah mau diangkat masak, nanti baru kita masukkan pati santan atau santan kentalnya yang sudah diperas dengan air kelapa. Kalau di Minang, Sumatera Barat, Kota Padang, di Minang ini namanya sambal pange masin. Pange masin kapalo lawa atau pange masin ikan karang, pange masin ikan gabua. Nah, sekarang kita masak pange masin ikan gabua. Kapalo pange masin ikan gabua. Itu ternama ya di Kota Minang. Nah, setelah santannya mendidih, kita masukkan pati santan atau santan kentalnya 1 liter. Masukkan semua. Nah, kita aduk. Nah, warnanya berubah. Kita aduk. Ini nggak boleh ditinggal ya, harus diaduk sampai mendidih, karena santannya supaya jangan pecah atau pecah ruwuk bahasa Minang. Nah, ini kita aduk terus sampai betul-betul mendidih, sampai 2 kali manggalaga kalau bahasa Minang, atau 2 kali mendidih. Sampai yang ketiga kita matikan api lagi, karena kalau mendidihnya terlalu lama atau manggalaga lama bana, dia akan tabik minyak atau keluar minyak santannya. Itu enggak pange masin namanya, kurang enak. Karena pange masin itu santannya harus masih bagus, mendidihnya hanya 1 atau 2 kali mendidih yang untuk santan kentalnya. Nah, ini tip cara masak masakan Minang, khas Minang, pange masin ikan gabua, pange masin kapalo lawa. Kalau di rumah makan Padangnya kapalo masin pange masin kapalo lawa. Nah, kita aduk terus sampai betul-betul mendidih sempurna dia. Yang diaduk cuman bagian atasnya aja, karena kalau bagian di bawah itu akan menghancurkan ikan. Nah, kita tunggu betul-betul mendidih sempurna dia. Walaupun diaduk, dia betul-betul sempurna mendidihnya. Nah, ini ada santannya, 1 mendidih, sekali mendidih. Nanti betul-betul menggelembung banyak, didihan yang banyak, baru kita matikan. Kalau Minangnya bilang ini sekali manglaga baru. Mendidihnya betul-betul sempurna nanti ya, semuanya langsung kita matikan, karena kita nggak akan menunggu dia keluar minyak santannya, dia hanya untuk mendidihnya saja. Nah, ini udah mendidih. Jadi sebelum kita matikan api, mendidih sempurna seperti ini, kita masukkan 1 buah asam sundai atau asam purut. Kita peraskan airnya ke dalam. Nah, ini asam sundai atau asam purut 1 buah, kita peraskan airnya ke dalam pange masin, sambal pange masin. Tujuannya supaya ikan tadi tidak keras atau masih tetap lembut, dan rasa asamnya kita dapatkan. Nah, ini sudah sempurna mendidihnya, atau 2 kali manggalaga. Kita matikan apinya lagi. Ini udah sempurna ya, kita matikan api lagi. Jadi setelah kita masukkan asam, langsung kita aduk dan kita matikan api. Nah, ini pange masin kapalo lawa atau pange masin ikan gabua. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Dadah.
Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Halo Besti. Hai guys, pagi ini kita akan makan pangek masin kapal lawak kabua. Pangek masin ini cukup luar biasa enaknya. Dari aromanya aja sana, harumnya luar biasa. Tambah dengan lado kutu, kemudian kapal lawak kok yang luar biasa sekali. Makan kapal lawak mulainya lama, mintu lewat belakang nak nampak gitu di sana. Oke, ditambah dengan bumbu kuahnya, cukup dengan rempah-rempahnya dan aromanya ini yang luar biasa. Kita akan coba cipi ya. Kalau lawak pangek masin kan kabua ini asli, kita seger, baru dibeli ya, baru dipanen, baru diambil dari laut. Apalagi ditambah dengan karupuak kan. Tapi sebenarnya lebih enak tuh karupuak jariang, karupuak jengkol. Tapi karena sudah habis, kita coba dengan karupuak ini. Jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipi kapal lawak. Emaknya kendos rugilah, akan ketemu dimanapun, di rumah makan manapun. Ini khusus masakan Mami Angel. Saking lama ya, sampai terdadak. Ini di sini banyak mengandung vitamin, protein. Tapi banyak orang salah, pas makan ikan, pas makan lawak, kapalnya tinggal seperti ini. Sayang loh guys. Di otaknya ini, ini yang paling enak nih, nikmat. Meong aja denger deh, mau dia nih. Bentar ya nyong. Bentar ya Banggo. Ini tiada duanya, otak benak. Jangan sampai kurang otak loh, harus banyak makan otak. Pokoknya lama mana, enak, lezat, dan maknyos lah. Hai, aloha. Rencananya tadi mau satu porsi saja, tapi karena memang rasa gulai pangek asin kalau lauk kabua kok maknyos, kita nambah ya guys. Gak apa-apa ya, nambah sedikit aja, sedikit tipis setengah loh. Tambah lagi ikannya. Yang paling enak tuh pakai ini. Ini rasa menambah rasa pedas juga, menghilang bau amisnya gulai. Pokoknya panos lah. Dan ini tidak bisa ditemukan di rumah makan loh. Ini khusus di rumah makan Mentuo. Mentuo maksudnya di rumah makan sendiri loh. Ini pokoknya kalau mentolak belakang, nggak akan nampak ya, yakin lah. Saking enaknya rasa, cita rasa rempah-rempahnya ini, bau aroma gulainya,
tembok bidadari turun dari kayangan. Oke, simak terus ya, ikuti terus, makan lama ya dengan pange asin kapalo lawak gabua. Ikuti terus di channel YouTube kami, jangan lupa love, like, subscribe and share. Oke. Nggak bisa apa kata banyak kapalo lawak tambah aja matonya pun. Rasa sarugo. Nih di otak-otaknya. Tapi hati-hati lu anak, jangan sampai tulang diluluh, ditelan, tak keselak loh. Ingat guys, makan, minum tidak boleh dengan tangan kiri, tangan kanan ya, seperti Rasulullah. Sampai keluar ingus. Sampai habis. Dulu waspadai ya makan ikan, jangan telan dengan enak dan lezatnya, hati-hati dengan tulang. Kalau tulang ikan bisa menusuk di kerongkongan loh, hati-hati. Kalau tulang ikan hanya bisa menusuk di sini. Tapi kalau kawan-kawan banyak menusuk dari segala arah. Jadi perlu juga waspada, ya. Makan waspada, hidup waspada, bertindak waspada. Tulang ikan hanya satu sisi dia menusuk, hanya di sini saja, ya kan? Dapur Mami Angel Kena Sari Aso itu sana. Woi, luar biasa pokoknya, lama bana. Oke di sana, oke sampai siku dulu. Kita mau sana ngiler pulau. Udah ya. Terima kasih Besti, terima kasih guys. Dah.